Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah wanita lebih banyak di neraka daripada di surga? Sebuah pertanyaan yang telah mengundang banyak spekulasi, perdebatan, dan seringkali kesalahpahaman. Hadis yang menyebutkan bahwa mayoritas penghuni neraka adalah wanita sering dikutip oleh sebagian orang. Tetapi seberapa benar dan mendalamkah pemahaman kita tentang hadis tersebut? Hadis yang banyak dibicarakan, aku melihat kebanyakan penghuni neraka adalah wanita yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Seringkali disalahpahami. Tidak sedikit yang terkesan menganggapnya sebagai kritik terhadap wanita secara umum. Namun, jika menggali lebih dalam, apakah benar hadis ini menunjukkan bahwa mayoritas wanita akan berada di neraka? Ataukah ada konteks yang lebih luas yang perlu diperhatikan? Pada suatu ketika, Rasulullah SAW berbicara kepada para sahabatnya tentang kehidupan akhirat. Dalam percakapan itu, beliau mengungkapkan bahwa mayoritas penghuni neraka adalah wanita. Pertanyaan ini tentu saja menjadi bahan diskusi di kalangan sahabat. Namun, apakah ini berarti bahwa wanita sebagai kelompok lebih banyak yang masuk neraka daripada laki-laki? Untuk memahami pernyataan ini, kita harus melihat konteks yang lebih luas, memahami keadaan wanita pada masa itu, serta bagaimana Islam memberikan petunjuk yang lebih komprehensif mengenai hal ini. Rasulullah SAW tidak bermaksud menyatakan bahwa semua wanita yang akan masuk neraka. Tetapi beliau ingin memberikan peringatan tentang kondisi tertentu yang bisa menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam neraka. Wanita pada zaman Nabi SAW hidup dalam kondisi yang jauh berbeda dengan zaman kita sekarang. Mereka seringkali berada dalam posisi yang lebih rentan dan terpinggirkan, baik secara sosial, ekonomi, maupun spiritual. Masyarakat jahiliyah saat itu memandang wanita dengan rendah, dan banyak di antara mereka yang tidak diberi hak-hak yang seharusnya mereka terima. Ketidakadilan ini seringkali tercermin dalam kehidupan mereka. Dengan adanya ajaran Islam, Rasulullah berusaha memberikan hak-hak mereka yang sejati. Namun di sisi lain, wanita yang penuh dalam masyarakat pada waktu itu juga sering terjerumus dalam pola pikir yang tidak sehat. Terkadang mereka terperangkap dalam ketidaksyukuran. Salah satu hal yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah bahwa banyak wanita yang tidak bersyukur terhadap suami mereka. Rasulullah menyebutkan bahwa seorang wanita yang tidak bersyukur kepada suami, meskipun suaminya telah berusaha memberikan yang terbaik, lebih cenderung terjerumus ke dalam neraka. Ini adalah salah satu penyebab utama yang membuat banyak wanita, menurut Rasulullah, akan berada di neraka. Namun, apakah hanya ketidaksyukuran terhadap suami yang menjadi alasan utama? Tentu saja tidak. Salah satu faktor besar lainnya yang disebutkan dalam ketidaktahuan dan kelalaian dalam menjalankan kewajiban agama. Banyak wanita, karena tekanan sosial, seringkali mengabaikan kewajiban agama mereka. Mereka lebih terfokus pada penampilan fisik, status sosial, dan kehidupan duniawi yang fana. Padahal dalam Islam, baik pria maupun wanita, keduanya dituntut untuk menjaga hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjalankan kewajiban agama dengan penuh kesadaran dan tidak melupakan tujuan hidup yang sesungguhnya, kehidupan akhirat. Namun, sebelum kita menyimpulkan lebih lanjut, mari kita pahami terlebih dahulu bahwa hadis ini tidak bermaksud menyatakan bahwa wanita lebih buruk daripada pria. Islam tidak menganggap wanita sebagai makhluk yang lebih rendah atau lebih buruk daripada pria. Sebaliknya, Islam memberikan penghargaan yang lebih tinggi kepada wanita, dan banyak hadis yang menunjukkan bahwa wanita yang beriman, taat, dan menjalankan kewajiban agamanya dengan baik akan memperoleh kedudukan yang mulia di sisi Allah. Rasulullah bahkan bersabda, barang siapa yang berbuat baik kepada dua anak perempuannya hingga mereka mencapai usia dewasa, maka mereka akan menjadi pelindungnya dari api neraka. Hadis ini menegaskan pentingnya peran wanita dalam keluarga dan masyarakat. Selain itu,
Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya wanita adalah pemimpin di rumah tangganya dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ini menunjukkan bahwa wanita memiliki tanggung jawab yang besar dalam kehidupan, baik sebagai ibu, istri, maupun anggota masyarakat. Namun, dalam konteks hadis yang berbicara tentang mayoritas penghuni neraka, Rasulullah lebih mengarah pada mereka yang terjerumus dalam kelalaian agama dan kehidupan duniawi. Ketika wanita lebih fokus pada hal-hal yang bersifat sementara, mereka menjadi lupa akan tujuan hidup yang lebih penting, yakni beribadah kepada Allah dan mempersiapkan kehidupan akhirat. Dan inilah yang menjadi perhatian utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tafsir para ulama tentang hadis ini pun memberikan pemahaman yang lebih dalam. Sebagai contoh, Imam An-Nawawi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa hadis ini bukanlah penghinaan terhadap wanita, melainkan peringatan agar wanita lebih mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan kewajiban agama mereka dengan penuh keikhlasan dan tidak terperangkap dalam kehidupan duniawi yang menyesatkan. Ini adalah pesan yang harus diterima oleh seluruh umat, baik pria maupun wanita. Lalu, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Pertama, kita harus menyadari bahwa agama Islam mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Bagi seorang wanita, ini berarti mereka harus menjalankan peran mereka sebagai istri, ibu, dan anggota masyarakat dengan sebaik-baiknya. Namun juga harus menjaga hubungan mereka dengan Allah. Ibadah bukan hanya sekedar ritual, tetapi juga pengabdian diri dalam kehidupan sehari-hari. Setiap wanita yang dapat menjalankan tugasnya dengan baik, yang menjaga hak-hak agama mereka, akan memperoleh balasan yang terbaik di sisi Allah. Penting untuk diingat bahwa hadis ini bukanlah tentang wanita yang tidak beriman secara keseluruhan. Hadis ini adalah peringatan kepada mereka yang terjerumus dalam kelalaian dan ketidaksyukuran. Bagi wanita yang menjaga iman mereka, yang berusaha sebaik mungkin untuk menjalankan agama, mereka tentu akan memperoleh ganjaran yang luar biasa, seperti mendapatkan kedudukan yang mulia di akhirat. Pada akhirnya, pemahaman yang benar tentang hadis ini adalah dengan melihatnya dalam konteks yang lebih luas, kita harus berusaha untuk menjalani hidup dengan kesadaran penuh akan tanggung jawab kita kepada Allah, baik sebagai pria maupun wanita. Dan dengan itu, kita akan dapat menjalani kehidupan ini dengan lebih baik dan bermakna, dan mempersiapkan diri untuk kehidupan yang kekal di akhirat. Tidak ada alasan bagi wanita untuk merasa terpinggirkan atau lebih rendah daripada pria dalam perjalanan spiritual mereka. Sebaliknya, setiap wanita memiliki potensi untuk meraih kedudukan yang mulia di sisi Allah, asalkan ia menjaga keimanan dan selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Sebagaimana dalam banyak contoh wanita mulia dalam sejarah Islam, keberhasilan di akhirat tidak ditentukan oleh jenis kelamin, tetapi oleh kesungguhan dalam menjalankan kewajiban agama dan amal kebaikan. Islam sangat menghargai setiap usaha yang dilakukan seorang wanita untuk memperbaiki dirinya. Ketika seorang wanita berusaha untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, tidak ada halangan yang dapat menghalangi jalan menuju surga. Bahkan, segala kesulitan dan ujian yang dihadapi akan menjadi amal jariah yang akan membawa pahala yang berlimpah. Dalam menghadapi kehidupan ini, marilah kita senantiasa mengingat bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Setiap amal kebaikan, sekecil apapun itu, akan bernilai di sisi Allah. Semoga kita semua, baik pria maupun wanita, selalu diberikan petunjuk dan kekuatan untuk menjalani hidup ini dengan penuh kesadaran, iman dan takwa, serta berusaha mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.